Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang sistem dan struktur politik ekonomi Indonesia masa reformasi 1998 sampai sekarang. Saya Siti Anissa sebagai moderator sekaligus pemateri 1. Saya Nurlaili, pemateri 2. Perkenalkan, nama saya Adifatul Jamila sebagai pemateri 3. Perkenalkan, nama saya Lila Ramana Sikit, pemateri 4. Orde Baru erat hubungannya dengan krisis politik, ekonomi, dan sosial. Orde Baru telah terasa setelah Indonesia dilanda krisis moneter. Masa akhir Orde Baru. Apa sih yang dimaksud dengan Orde Baru? Nah, Orde Baru adalah ketidakmampuan pemerintah dalam mengatasi persoalan bangsa dan negara, seperti krisis moneter, politik, hukum, dan kepercayaan, politik dan ekonomi. 1. Indonesia di bawah pemerintahan Presiden B.J. Habibie. Pada tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto menyerahkan kekuasaannya kepada Wakil Presiden B.J. Habibie. B.J. Habibie menjabat di antara masa Orde Baru dan reformasi, maka pemerintahnya dianggap sebagai pemerintahan transisi. Menghadapi 5 isu besar, pemerintah B.J. Habibie mengeluarkan beberapa kebijakan. Pertama, kebijakan bidang politik. Yang kedua, kebijakan kebebasan mengeluarkan pendapat dan pers. Yang ketiga, kebijakan reformasi hukum dan peradilan. Yang keempat, kebijakan ekonomi. 2. Masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. Kiai Haji Abdurrahman Wahid terpilih sebagai presiden pada tanggal 20 Oktober 1999. Beliau biasa disebut Gus Dur, dicalonkan sebagai presiden oleh Poros Tengah, yaitu Fraksi Persatuan Pembangunan, Fraksi Kebangkitan Bangsa, Fraksi Bulan Bintang. Kabinet diumumkan pada tanggal 28 Oktober 1999. 3. Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri. Megawati Soekarno Putri dilantik sebagai presiden pada tanggal 23 Juli 2001. Adapun wakilnya adalah Hamzahas. Mereka mengumumkan kabinetnya pada tanggal 9 Agustus 2001. Kabinet bernama Kabinet Gotong Royong. Kebijakan yang dikeluarkan oleh Presiden Megawati Soekarno Putri dalam rangka menanggapi tuntutan dari masyarakat seperti bidang politik, bidang ekonomi. 4. Masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terjadi banyak kemajuan berbagai bidang dikarenakan kemajuan teknologi dan kebebasan berpendapat. A. Masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Yusuf Kala. B. Masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Budiono. Kepemimpinan SBY dilihat dari berbagai aspek, seperti politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, dan ideologi. C. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 1. Industri dirgantara nasional. Industri ini berawal dari industri pesawat terbang Nurtanio di era Presiden Soekarno. Nurtanio merupakan salah satu perintis industri dirgantara Indonesia. Setelah kematian Nurtanio pada 1966, lembaga pembuatan pesawat yang semula bernama Lembaga Persiapan Industri Penerbangan atau LAPIP berganti nama menjadi Lembaga Industri Pesawat Terbang Nurtanio atau LIPNUR. Setelah Habibie menjadi presiden direktur pada tanggal 26 April 1976, LIPNUR berganti nama menjadi Industri Pesawat Terbang Nusantara atau IPTN. Sebelum kedatangan Habibie ketika IPTN masih berupa LAPIP, jenis pesawat yang dibuat adalah pesawat kecil yang merupakan lisensi dari PZL 104, Wilga dari Polandia. Pesawat yang penumpang paling banyak dari sebelumnya. Di tahun 1980, IPTN dan KASA sepakat untuk bersama merancang CN-235, sebuah pesawat berpenumpang 45 orang. Di tahun 1983, pesawat CN-235 Tetuko berhasil diterbangkan dan diproduksi massal. Semenjak itu, Habibie memiliki ide untuk mengadakan pameran kedirgantaraan yang kemudian diberi nama IAS 1986. Pameran ini berlangsung sejak 22 Juni sampai 1 Juli 1986. 2. Teknologi komunikasi dan transportasi. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang informasi komunikasi.
1. Radio. Perkembangan radio di Indonesia dimulai tanggal 1 April 1933 ketika Mangkunegara VII dan Sarsito Mangunkusumo mendirikan SRV di Surakarta. 2. Televisi dikenal sebagai Paul Nipkow. Tahun 1939, masyarakat Amerika Serikat telah menikmati televisi jaringan stasiun televisi setelah pemerintah pada tahun 1961 memasukkan proyek media televisi ke dalam proyek Asian Games. Dalam masa reformasi, perkembangan televisi di tanah air juga berlangsung cukup signifikan baik dalam jumlah stasiun televisi, jam siar maupun segi informasi yang ditampilkan. Yang ketiga, televisi satelit. Televisi satelit di Indonesia juga banyak digunakan sistem penyiaran melalui satelit yang hanya dapat ditangkap dengan menggunakan antena parabola. Awalnya sistem ini menggunakan antena parabola berukuran yang besar. 4. Komputer. Perkembangan komputer berlangsung sangat pesat selain daya muatnya yang makin besar dan kecepatan operasinya juga makin tinggi. Komputer mampu mengakses memori dengan kecepatan per jutaan detik, maka saat ini kecepatan sudah dihitung dengan per miliar atau nanodetik. 5. Internet. Internet dapat dideskripsikan sebagai sebuah jaringan dari jaringan-jaringan yang menggabungkan komputer pemerintah, universitas, dan pribadi bersama-sama dan menyediakan infrastruktur untuk penggunaan email, buletin, penerimaan file dokumen, basis data hingga sumber-sumber komputer lainnya. Yang keenam, satelit komunikasi. Sejak tahun 1976, Indonesia telah memasuki era informasi modern dengan beroperasinya sistem komunikasi satelit domestik. Adapun fungsi SKSD Parapa adalah sebagai berikut. A. Hubungan komunikasi antar daerah dan antar negara lebih mudah. B. Mempererat penyebaran informasi melalui televisi, internet, dan faksimil. Yang C. Mempermudah komunikasi telepon atau sentral telepon otomat. D. Sebagai satelit pengulang atau repeater. Transportasi air meliputi sungai, danau, dan laut. Yang pertama ada PT PELNI atau Pelayaran Nasional Indonesia. BUMN ini ditunjuk pemerintah untuk menyediakan sarana angkutan laut. Sejarah berdirinya PT PELNI bermula dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Bersama atau SKB antara Menteri Perhubungan dan Menteri Pekerjaan Umum tanggal 5 September 1950 yang isinya mendirikan Yayasan Penguasaan Pusat Kapal-Kapal atau Perpuska. Yang kedua ada PT SDP Ferry. SDP singkatan dari Angkutan Sungai dan Penyeberangan. Sesuai namanya, PT SDP Indonesia Ferry merupakan salah satu perusahaan yang dimiliki oleh Badan Usaha Milik Negara atau BUMN yang awalnya bernama SDP Ferry yang dibentuk oleh pemerintah pada tahun 1973. Seiring perkembangannya, SDP Ferry kemudian berganti nama menjadi Perum SDP atau Perusahaan Umum yang maknanya bertujuan untuk melayani segala yang berhubungan dengan kepentingan umum atau pelayanan publik. Yang ketiga ada PT Jakarta Railway. PT Jakarta Railway didirikan di Tegal pada tanggal 18 Agustus 1950 oleh beberapa pejuang yang berasal dari TNI Angkatan Laut. Dipilihnya Tegal sebagai tempat kelahiran nama-nama Jakarta Railway tidak terlepas dari peran daerah tersebut yang menjadi simbol kemaritiman di Nusantara. Yang keempat, PT PAL Indonesia. Pemerintah rakyat Indonesia juga mempunyai BUMN yang menanganinya, yaitu PT PAL Indonesia atau Persero yang berada di Surabaya. PT PAL Indonesia atau Persero bermula dari sebuah galangan kapal yang awalnya bernama MV Netherlands Industry dan kemudian berubah menjadi Marine Establishment atau ME yang didirikan oleh pemerintah Belanda pada tahun 1939. Selanjutnya transportasi udara. Yang pertama ada PT Garuda Indonesia. PT Garuda Indonesia adalah maskapai penerbangan nasional Indonesia. Tanggal 26 Januari 1949 dianggap sebagai hari jadi Garuda Indonesia. Pada saat itu nama maskapai penerbangan Indonesia adalah Indonesian Airways. Tahun 1960-an adalah era kemajuan pesawat Garuda. Garuda memasuki era jet pada tahun 1964 dengan datangnya 3 pesawat baru Convair 990A yang diberi nama Majapahit, Pajajaran, dan Sriwijaya. Yang kedua ada PT Merpati Nusantara Airlines. PT Merpati Nusantara Airlines atau dikenal dengan nama Merpati Nusantara adalah salah satu perusahaan penerbangan nasional domestik di Indonesia. Berdiri tanggal 16 September 1962 sampai dengan sekarang.
Merpati Nusantara lahir berdasarkan peraturan pemerintah nomor 19 tahun 1962 yang menetapkan pendirian perusahaan negara perhubungan udara daerah dan penerbangan serbaguna Merpati Nusantara yang disebut juga PEN Merpati Nusantara. Yang ketiga, revolusi hijau. Revolusi hijau adalah suatu perubahan cara bercocok tanam dari cara tradisional ke cara modern. Ada beberapa latar belakang munculnya revolusi hijau, di antara lain yang pertama adalah hancurnya lahan pertanian akibat Perang Dunia I dan II. Yang kedua, banyak lahan tidur yang tidak terurus. Yang ketiga, upaya peningkatan produksi pangan. Dan yang terakhir, munculnya masalah kemiskinan yang disebabkan pertumbuhan jumlah penduduk yang sangat pesat yang tidak sebanding dengan peningkatan produksi jaringan. Swasembada pangan atau beras yang digagas oleh pemerintah Orde Baru dilaksanakan dalam 5 hal, yaitu intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi pertanian, mekanisme pertanian, dan rehabilitasi pertanian. Intensifikasi pertanian adalah upaya peningkatan hasil pertanian dengan cara meningkatkan mutu gerakan petani itu sendiri. Di Indonesia, intensifikasi pertanian dikenal dengan sebutan panca usaha tani dan sabta usaha tani. Yang kedua ada eksentifikasi pertanian. Eksentifikasi pertanian adalah upaya memperluas lahan tanah yang dapat ditanami dengan pembukaan lahan baru, misalnya mengubah lahan tandus menjadi lahan yang dapat ditanami, membuka hutan dan lainnya, termasuk usaha penangkapan ikan dan penanaman rumput untuk makanan ternak. Yang ketiga ada disertifikasi pertanian. Disertifikasi pertanian adalah usaha penganeka-ragaman jenis usaha atau tanaman pertanian untuk menghindari ketergantungan pada salah satu hasil pertanian. Yang keempat, mekanisme pertanian. Mekanisme pertanian usaha meningkatkan hasil pertanian dengan menggunakan mesin-mesin pertanian modern. Dan yang kelima ada rehabilitasi pertanian. Rehabilitasi pertanian merupakan usaha pemulihan produktivitas sumber daya pertanian yang kritis yang membahayakan bagi kondisi lingkungan serta daerah rawan dengan maksud meningkatkan taraf hidup masyarakat di daerah yang bersangkutan. Dan yang terakhir ada dampak revolusi hijau di Indonesia. Dampak ini dibagi menjadi dua, yaitu dampak positif dan negatif. Dampak positif salah satunya yaitu hasil panen dan harga penjualan yang baik sehingga petani meningkat kesejahteraannya. Sedangkan dampak negatifnya yaitu pengaruh ekonomi uang di dalam berbagai hubungan sosial di daerah pedesaan makin kuat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.